Selamat berjumpa dengan berita pengharapan persembahan Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami senang untuk menyampaikan kepada Anda berita pilihan dari umat Advent di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya pada periode tahun 2016 ini. Berita utama, terobosan Advent di Car Free Day. Hari tanpa kendaraan bermotor atau yang sering disebut Car Free Day telah menjadi salah satu sarana bagi umat Advent untuk melakukan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Departemen Kesehatan dan Pertarakan Conference DKI Jakarta dan sekitarnya baru-baru ini, tepatnya pada Minggu 21 Februari 2016, melaksanakan kegiatan di Car Free Day Bekasi. Pelayanan kesehatan gratis ini diselenggarakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Omni Cikarang yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Berikutnya kita ikuti liputan dari kegiatan ini. Memberitakan Injil kebenaran Kristus kepada banyak orang di sekitar tempat ini. Ini juga boleh memperkenalkan keberadaan gereja kita, bahwa kita adalah pembawa pekabaran akhir zaman. Program-program ini sebenarnya bukan hanya di Bekasi, tapi ada di beberapa tempat di Car Free Day, Kelapa Gading, Tamrin, dan Depok. Ibu senang, ini penyakit ibu tahu. Sekarang ibu udah tahu penyakit dari dokter, katanya rematik, servisnya bagus. Bagus ibu, senang. Kalau bisa diadakan secara rutin, ya minim-minimnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Pemeriksaan ini kan mahal, pemeriksaan kolesterol atau lagi asam urat itu memang cukup tinggi. Dengan adanya ini sangat membantu warga Bekasi bisa diperiksa secara rutin. Masih terkait dengan terobosan Advent DKI Jakarta dan sekitarnya di Car Free Day, masih di bulan Februari, tepatnya pada tanggal 14 yang lalu, pelayanan serupa dilakukan dari sejak pukul 6 sampai 8.30 yang bertempat di ujung jalan Teluk Betung dekat Bundaran Hotel Indonesia. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan ini dilakukan oleh para dokter dari Jemaat Bendungan Hilir sebagai jemaat pertama yang mendapatkan kehormatan dan kesempatan menjadi pionir dari program kampanye kesadaran kesehatan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengajak penduduk DKI Jakarta agar mulai memperhatikan kesehatan secara serius dan menjaga kesehatan diri. Dilaporkan bahwa animo masyarakat pada saat itu cukup baik, yang dapat dilihat dari antrian peserta sebelum stand kesehatan ini berdiri dan beroperasi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh para dokter sangat profesional secara khusus dalam melayani kunjungan yang cukup membludak. Di tengah cuaca yang panas, para dokter tetap sabar menjawab pertanyaan para peserta terkait edukasi kesehatan secara singkat. Masyarakat yang mengikuti program ini menyatakan senang karena dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara gratis dan mendapatkan edukasi kesehatan dari para dokter. Panitia penyelenggara menyatakan berbahagia karena kegiatan pelayanan dan edukasi kesehatan bagi sebagian masyarakat Jakarta telah terlaksana dengan baik. Panitia juga menyampaikan harapan bahwa lewat kegiatan ini, ajaran Tuhan melalui kesehatan makin tersebar dan bertumbuh bagi setiap orang di DKI Jakarta ini. Berita selanjutnya diangkat dari laporan Jemaat Taman Sari untuk Sabat Kebebasan Beragama yang telah dilaksanakan pada 23 Januari 2016. Jemaat mengundang aparat pemerintahan setempat dan acara ini dihadiri oleh Bapak Lurah, Bimas, Babinsa, Koramil, wakil dari RW dan juga beberapa RT sekitar. Acara dilaksanakan setelah kebaktian yang diawali dengan sambutan oleh Pendeta J. Simbolon. Pendeta jemaat ini menyampaikan apa yang Jemaat Taman Sari dapat perbuat untuk pemerintah dan lingkungan, sebagai wujud partisipasi dan kepedulian jemaat kepada warga dan lingkungan sekitarnya. Dilanjutkan sambutan dari para aparat pemerintahan setempat yang menyampaikan agar hubungan yang baik antara Jemaat Taman Sari dan warga dan umat beragama di lingkungan yang telah terjalin selama ini dapat terus berkesinambungan, saling sapa, saling terbuka, dan juga saling menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan bersama. Acara ini diakhiri dengan doa dan makan siang bersama. Sebelumnya, pada Sabat pagi itu, Jemaat Taman Sari juga melakukan acara peresmian penggunaan stair lift. Peralatan ini digunakan agar memudahkan bagi anggota jemaat yang telah lanjut usia untuk dapat berbakti di ruang ibadah di lantai 2. Jemaat secara khusus mengucapkan puji syukur kepada Allah atas kasih-Nya yang nyata kepada umat-Nya
khususnya kepada para orang tua sebagai anggota jemaat di Taman Sari. Demikianlah berita pengharapan pada kesempatan ini. Untuk mendapatkan berita yang lebih lengkap, silahkan membaca majalah Mahkota yang diterbitkan oleh Conference DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kunjungi jakartaadventist.org untuk versi digital. Saya Lavin dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan memberkati.